Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday dan kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-24. Keluaran pasal yang ke-24 ini mengisahkan tentang bagaimana Musa berada di Gunung Sinai. Perhatikanlah ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu log batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Jadi Musa berada di Gunung Sinai, bisa berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena inisiatif Musa, karena tidak mungkin di zaman itu manusia bisa menghampiri Tuhan. Di zaman itu, Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyatakan anugerahnya kepada Musa. Barulah Musa bisa naik ke Gunung Sinai. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, khususnya di ayat yang ke-16, kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Di pasal-pasal sebelumnya kita membaca tentang kengerian hebat yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel soal kekudusannya. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada umatnya, bumi gemetar, gunung gemetaran, lalu kemudian kilat, sapu menyambung, guruh bersuara keras, sangkakala makin lama makin panjang dan makin keras. Hebat sekali. Tapi justru di sini adalah hal yang mengherankan. Kalau melewati batas saja itu mati, tapi Musa beroleh anugerah. Dia bisa naik sampai ke atas gunung. Tidak hanya itu, mengalami awan kemuliaan Tuhan. Dan selama 40 hari 40 malam lamanya, Musa bisa bersama-sama dengan Tuhan secara langsung. Ini hal yang tidak mungkin di zaman itu. Karena bagaimana mungkin manusia bisa sedekat itu? Saya membayangkan mungkin banyak orang Israel akan iri kepada Musa. Kenapa Musa mendapatkan hak istimewa itu? Bisa bertemu dengan Tuhan sedekat itu. Itu saya yakin ada beberapa atau banyak mungkin yang iri kepada Musa. Dan kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda juga iri kepada Musa yang bisa naik ke atas gunung dan bisa mengalami awan kemuliaan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya? Kalau Anda ngiri kepada Musa, maka saya berkata Anda keliru besar. Anda tidak perlu iri, karena orang kalau iri itu artinya dia tidak punya, sehingga dia iri kepada orang lain yang punya. Kalau kita iri kepada Musa yang bisa sedekat itu dengan Tuhan, Anda keliru. Itu menunjukkan bahwa Anda di luar kasih karunia. Ingat, di zaman sekarang, di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah, Yesus mati bagi kita untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan Ibrani berkata, kita punya keberanian untuk menghadap tahta hadirat Tuhan. Bahkan kita bisa menyebut Bapa kita dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Panggilan yang dekat, panggilan yang erat. Kita harusnya tidak perlu iri dengan Musa, karena kita punya hak istimewa untuk mengalami hal yang sama dengan Musa, yaitu berjumpa Tuhan dalam hadiratnya. Sekali lagi, kalau Anda iri kepada Musa, berarti selama ini kita berada di luar kasih karunia. Karena kalau orang berada dalam kasih karunia, dia pun akan mengalami seperti Musa. Setiap waktu, kapanpun Anda berjumpa dalam hadiratnya, kita bisa melakukannya. Ibu, bapak, saudara semuanya, justru sangat sayang kalau kita orang percaya, tapi tidak pernah gunakan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Zaman dulu saja, orang kalau mau berjumpa dengan Tuhan,
harus mempersembahkan korban dengan serangkaian ketetapan yang sangat ribet. Sekarang di zaman kasih karunia, kapanpun Anda berdoa, kapanpun Anda memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Setiap kali ada kesempatan beribadah, kita bisa menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya, bertemu muka dengan muka dalam roh. Ibu, Bapak, Saudara semuanya, itu hak istimewa bagi kita. Hak yang sama yang pernah dialami oleh Musa. Sebab itu jangan sampai jadi orang Kristen malah tidak berada dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai jadi orang Kristen malah tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Padahal Tuhan kasih kesempatan yang sedemikian luas. Setiap saat, setiap waktu bisa berjumpa dengan Bapa kita dalam hadirat-Nya. Dalam doa, dalam belajar firman, dalam beribadah, dalam melayani, dan dalam apapun juga. Tuhan berkati.